Jadi terlapornya di sini 97 perusahaan itu gitu. Mereka diduga secara bersama-sama berdasarkan temuan KPPU ya, bersekongkol gitu ya, atau berkong kali kong untuk menentukan batas bunga pinjaman. Dugaan kartel bunga ini terjadi sebelum OJK menetapkan batas atas bunga pinjol atau bunga fintech. Betul. Jadi di Cina mereka kan udah marak pinjol sejak dulu ya. Yang terakhir itu mereka dilarang, nggak boleh ada pinjaman online lagi gitu. Nah sehingga likuiditas mereka yang besar itu larilah ke sini gitu. Dampak dari persengkolan mereka itu apa? Efeknya ke peminjam misalnya gitu. Ada korban misalnya dari kejadian ini? Halo, balik lagi dijelasin dong bareng gua Hairul Anam. Aku Vindur Florentin. Saya Goida Rahma. Retno. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang ingin baca tulisan para jurnalis Tempo, silakan klik link yang ada di deskripsi. Jangan baca atau sebarkan perlu bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Oke, mau jelasin apa kita kali ini, Vin? Hari ini kita akan jelasin soal dugaan kartel perusahaan fintech, penyedia pinjaman atau kredit. Ini lagi diusut sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU. Ada dugaan mereka ini mainin bunganya. Siapa yang terlibat? Dan siapa yang terlibat nanti ada infonya kan ya? Ada. Tapi sebelum jauh, lo jelasin dulu dong kira-kira ada apa aja nih di Tempo untuk minggu ini, hari ini, dan sebagainya. Ada banyak. Buat yang masih belum subscribe, yang masih belum langganan, kita punya laporan soal rencana kenaikan tarif ojol. Nanti naik ojek bisa naik. Perkiraannya 8-15%, tapi sama pemerintah masih belum ditetapkan, masih dalam kajian. Kenapa naik? Ada laporannya bisa dibaca. Satu lagi soal ini. Statusnya OJK yang lagi mempertimbangkan untuk menunda co-payment. Ini udah dibahas, dijelasin dong kemarin. Bisa nonton lagi atau bisa baca juga laporannya di tempo.co. Ini ditunda setelah nonton jelasin dong ya orang-orang ini ya? Bisa jadi. Atau mereview minimal. Dan di harian nih Vin, kita punya Danantara yang masuk ke Garuda. Waktu itu udah lo tuliskan Nam ya, soal dia suntik dana ke Garuda gitu. Nah berikutnya dia juga akan masuk ke perusahaan baterai bersama IBC dan perusahaan asal China. Nah bagaimana skema dan potensi risikonya buat Danantara nih bisa pemirsa baca di harian. Pokoknya mau butuh apa Danantara. Ya. Nah kalau di mingguan itu ada yang hot ini soal PDIP yang berencana untuk gabung ke koalisnya Prabowo. Jadi siapa yang lobby-lobby, nah itu ada besok laporannya di mingguan. Terus yang akan kita bahas sekarang adalah soal kartel pinjol. Nah ini laporan dari Goida dan kawan-kawan ini di ekonomi bisnis ini. Soal kartel pinjol atau pindar, Goy? Jadi mereka sekarang Lu pilih mana, pinjol atau pindar? Gini, kalau mereka sih resminya sekarang udah rebranding namanya jadi pindar gitu. Jadi tapi sama aja lah ya, pinjol atau pindar. Ini maksudnya katanya supaya bisa membedakan sama yang ilegal gitu ya Mbak ya. Jadi disebutnya pindar. Oke, nah terus ini apa nih isunya soal kartel bunga pinjol atau pindar atau fintech? Apakah mereka ada perjanjian untuk misalnya mengatur bunga supaya nggak terlalu turun, supaya mereka tetap untung tapi dampaknya ke publik atau gimana nih? Nah persis, jadi gini Nam, ini tuh merupakan temuan dari KPPU ya, tadi disinggung sama Vindri dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi mereka menemukan ada dugaan atau indikasi kartel gitu di industri pindar inilah ya, fintech atau pinjol lah ini. Ya sebelumnya mungkin gue perjelas dulu kali ya definisi si kartel ini tuh apa sih gitu. Jadi kartel itu ketika ada perjanjian atau kesepakatan antar para pengusaha di suatu industri untuk yang niatnya membatasi persaingan gitu ya, atau mengendalikan pasar gitu. Nah ini bisa jadi bentuknya menetapkan tarif atau kemudian membatasi produksi atau membagi wilayah pemasaran, nah semacam itu. Nah ini yang terjadi yaitu di menetapkan bersama-sama gitu ya soal bunga pinjaman gitu kan. Ini juga udah disebutkan ya sama KPPU kalau ini ada dugaan pelanggaran dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
gitu. Jadi karena ada persekongkolan gitu ya, ini ada indikasi kartel tadi gitu. Total ada 97 terlapor di sini, yaitu perusahaan Pindar tadi ya, perusahaan pinjol ini yang terdaftar dan berizin di OJK dan juga tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI. Jadi terlapornya di sini 97 perusahaan itu gitu. Mereka diduga secara bersama-sama berdasarkan temuan KPPU ya, bersekongkol gitu ya, atau berkong-kali-kong untuk menentukan batas bunga pinjaman. Ini kasusnya sama nggak sih sama yang 2023? Kan KPPU juga waktu itu sudah menyidik hal yang sama, dan waktu itu ada 44 perusahaan peer-to-peer lending tuh yang ditetapkan sebagai terlapor. Apakah ini kasus yang sama atau beda? Karena dari sisi dugaan modusnya sama, mereka gabung di AFPI kemudian bersekongkol bersama-sama untuk tadi ngatur bunganya. Ya Vin, jadi ini tuh kasusnya memang berkembang ya. Untuk durasi kasusnya sendiri menurut informasi dari KPPU yang udah dipublikasikan, itu durasinya 2020 sampai 2023 tentang timeline pelanggarannya, dugaan pelanggarannya. Nah, dan temuannya itu terus berkembang. Tadi awalnya di 2023 kan 44 ya perusahaan, sampai yang terbaru di April ini, di awal tahun ini tuh disebut ada 97 perusahaan gitu. Jadi bayangkan saat ini aja total penyelenggara fintech lending gitu ya yang terdaftar dan berizin di OJK dan diakui AFPI itu ada sekitar 96. Sementara temuannya 97 gitu. Kita dapat info juga yang terlapor ini juga ada yang udah sebenarnya udah nggak beroperasi gitu. Karena memang tadi di proses penyelidikan yang panjang, yang lama itu dalam mengumpulkan bukti-bukti, makanya baru akan naik sidang atau naik perkara itu di Juli ini oleh KPPU. Itu yang foundernya Buron itu bukan sih? Yang sudah gitu. Iya, ini emang udah jadi gosip juga ya. Nah, bukan gosip sih, fakta. Jadi di rentang periode 2020-2023 itu gitu ya, salah satu ketua AFPI-nya itu yang juga sempat bersinggungan adalah Adrian Gunadi. Dia adalah buron ya sekarang statusnya. Kalau ingat dia sih nggak buron juga, masih nonton balapan. Lupa matiin lupa matiin ininya lokasi kayaknya. Nah itu dia waktu itu posisinya ketua AFPI saat itu, dan dia adalah pendirinya Investri, dan dia yang juga berarti harusnya ikut pernah diperiksa sebenarnya menjadi saksi juga waktu itu. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang udah buron gimana. Dan di saat periode yang sama karena bersinggungan waktu itu ada juga ketua satu lagi yaitu Sunu Widiatmoko, dia ketua AFPI selanjutnya setelah Adrian Gunadi. Itu mereka juga udah memberikan untuk Sunu ini dia udah memberikan keterangan pers juga, dan dia bersama AFPI waktu itu untuk menjelaskan gitu ya, dan tentunya pastinya waktu itu membantah ya dalam konferensi pers itu kalau ada persekongkolan. Pak Retno jelasin dulu deh kayaknya bentuk persekongkolannya tuh kayak apa sih? Ya, jadi KPPU ini punya bukti bahwa platform pinjaman online ini melakukan pertemuan gitu untuk bersepakat secara bersama menentukan batas atas bunga pinjaman, yaitu 0,8%. Jadi memang dulunya belum ada aturan detail tentang pinjaman online ini. Ketika booming tentang pinjol, itu belum ada aturan regulasinya. Bahkan industri pinjol ini pun belum ada di OJK gitu, bahwa dia bisnis apa, ini barang apa gitu, belum ada ya, belum ada definisi yang detail, yang pasti itu. Sehingga ketika bisnis ini berjalan, jadi mengikuti mekanisme pasar aja, bunga jor-joran tinggi, bahkan ada yang sampai 2% ya, Goida ya. Betul. 2% per hari loh itu. Jadi bayangkan per bulannya sampai berapa, bahkan per tahunnya udah melebihi pinjamannya sendiri mungkin. Betul, gitu. Jadi karena belum ada aturan yang detail tadi, maka OJK memerintahkan pada asosiasi untuk melakukan self-regulatory. Jadi meregulasi dirinya sendiri mengenai bisnis ini gitu. Maka lahirlah batas atas tadi, bunga 0,8% gitu. Itu yang sekarang dipersoalkan oleh KPPU. Jadi mereka bersama-sama dalam satu rapat untuk menentukan secara bersama-sama, itu yang diduga sebagai bentuk persekongkolan gitu. Oke, biasanya itu ya kalau kartel itu kan yang ditentukan adalah mereka kerjasama menentukan harga paling murah kan. Betul. Harga paling bawah gitu. Misalnya dulu sempat di penerbangan batas paling bawahnya mereka janjian gitu. Pokoknya paling bawah segini ya, supaya kita nggak rugi bareng-bareng gitu kan.
Atau misalnya dulu di Eropa juga ada di tahun 2005 dan juga 2013 itu kartel bunga derivatif gitu kan. Nah itu pelakunya juga bank-bank besar tuh, Bank Agricole dan lain-lain, sehingga mereka sampai didenda. Yang 2005 itu kasusnya didenda 400-an juta euro, terus yang 2013 tuh dendanya sampai 1 miliar euro lebih gitu kan. Mereka terbukti bersekongkol atau bekerja sama untuk menahan suku bunga supaya tidak terlalu ke bawah gitu, supaya mereka dapat untung. Nah itu yang kemudian membuat konsumen rugi. Nah sekarang kalau yang dipegang buktinya oleh KPPU adalah hanya perjanjian untuk batas atas. Nah artinya kan sebetulnya si pemain-pemain ini dia masih bisa kan main semurah-murahnya gitu kan. Apakah ada juga perjanjian di antara mereka untuk jangan lebih bawah dari katakanlah 0,4 gitu atau 0,2 gitu untuk melindungi diri mereka sendiri, tapi merugikan konsumen. Apakah ada juga perjanjian lebih bawah itu? Nah, infonya gitu ya, ada dokumen atau bukti keras gitu ya yang dipunya, isinya adalah untuk menetapkan di batas atas tersebut gitu. Jadi tidak terjadi persaingan, ujung-ujungnya memang tidak ada kompetisi di sisi bunga yang harusnya mungkin adu rendah gitu ya, atau adu di bawah 0,8%, tapi justru di set di tertinggi di 0,8% itu gitu. Jadi semuanya main di 0,8. Betul. Oke. Mungkin karena sebelumnya mereka mainnya tinggi-tinggi semua kan, sampai 2% per hari itu. Iya. Itu dapat dokumennya dari mana? Intinya kita dapat sumber yang sahih lah ya. Pokoknya selengkapnya baca di majalah Tempo. Iya. Tapi kenapa sampai kemudian terjadi kartel seperti ini? Apakah terlalu banyak supply, terlalu banyak pemain dari pinjol atau pindar, sementara demand-nya rendah? Kan biasanya kartel kan terjadi seperti itu ya. Ketika supply terlalu banyak, ketika tawaran terlalu banyak, tapi konsumennya sedikit itu. Jadi mereka bersekongkol untuk supaya nggak rugi bareng. Ini mungkin kita bakal tarik dulu di awal-awal ketika pinjol atau pindar itu baru gitu ya. Itu waktu itu memang semuanya yang awal-awal muncul itu adalah, kalau inget ya, pinjol-pinjol produktif. Kayak tadi tuh Investri, terus Amarta, Modalku, Akseleran gitu. Jadi memang bahkan ketika si OJK bikin regulasinya pertama kali, POJK 77 2016, itu yang ada baru pinjol-pinjol produktif itu. Makanya waktu itu tidak diatur bunga secara detail karena waktu bunyinya adalah layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Pinjam meminjam berarti di situ OJK membuat konsep dan mendefinisikan itu gitu ya. Kalau perjanjian bunganya adalah antara si peminjam dan yang memberikan pinjaman, atau mereka nyebutnya lender dan borrower semacam itu. Nah, makanya diberikan kebebasan gitu untuk pengatur, bahkan akhirnya setelah belakangan muncul gitu ya yang tadi pinjol-pinjol konsumtif gitu mulai marak, yang memberikan cash loan gitu ya, konsumsi ke masyarakat bukan hanya modal kerja, udah makin banyak tuh pemainnya. Nah, di situ bunga juga terlihat makin bergerak liar. Karena pastinya kalau bunga dimanapun ya, even di bank juga ya, kalau kredit konsumtif akan selalu lebih tinggi daripada kredit produktif gitu kan logikanya. Jadi memang bunganya tuh cukup keseret tinggi tuh, cukup bergerak liar. Nah, sampai akhirnya memang ada perintah yang tadi disampaikan Mbak Retno itu untuk meregulasi diri sendiri gitu ya, membatasi di 0,8% per hari, dan waktu itu tidak dibatasi mau itu kamu pinjaman produktif atau konsumtif, pokoknya di situ. Nah, kemudian ini ada juga ketika kita ngobrol juga ya sama pelaku industri saat itu, di awal-awal itu kondisinya mereka, karena mereka adalah industri baru, perusahaan baru, teknologinya juga baru, itu semua masih berbiaya tinggi Jadi kayak misalnya kita mau ngasih pinjaman, kayak gue mau kasih pinjaman ke lo gitu ya, itu waktu itu untuk bisa menganalisis atau mengassessment risiko profil lo itu biayanya mahal. Mereka pakai sebutan biaya onboarding. Nah itu tuh biayanya tinggi, sehingga memang berpengaruh ke tadi suku bunganya, akhirnya di setnya juga kebutuhannya tinggi gitu. Dan kemudian ini adalah pinjaman yang tanpa agunan lagi-lagi, dan makanya untuk banyak juga kalau ingat menjadikan ini sebagai investasi kan, sehingga berharap dari lendernya pun memberikan keinginan untuk memberikannya itu dengan suku bunga yang tinggi gitu. Karena tadi dari lender-lender yang bisa dibilang tuh bukan dari bank ya yang fungsinya intermediasi gitu ya, tapi mereka adalah lender-lender yang memang ya ini uang mereka gitu, bukan uang yang dikelola atau dihimpun, tapi mereka mau kasih dan salurkan
Dan si platform ini fungsinya tuh seperti e-commerce lah ya, yang hanya mematchkan aja gitu. Tapi berarti ini kalau kita tarik time frame-nya, kejadiannya ini dugaan kartel bunga ini terjadi sebelum OJK menetapkan batas atas bunga pinjol atau bunga fintech. Betul. Ya, betul Nam. Jadi ini peristiwa yang terjadi sebelum OJK meregulasi. Sehingga bunga yang sebelumnya sempat liar sekali itu di atas 1% sampai 2% itu diregulasi menjadi di cap di 0,8%. Ya, jadi OJK udah atur secara detail di surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023. Di situ tuh udah dipisahkan antara pinjaman yang produktif dan pinjaman konsumtif gitu. Untuk pinjaman konsumtif nih Nam, ya, ada yang tenornya di atas 6 bulan, ada yang kurang dari 6 bulan. Untuk konsumtif yang kurang dari 6 bulan itu bunganya ditetapkan 0,3% maksimal per hari. Kemudian yang lebih dari 6 bulan itu 0,2% per hari. Dari sebelumnya 0,3% gitu. Berlakunya tapi 1 Januari 2026. Betul. Okay. Kemudian yang produktif lebih rendah lagi karena memang untuk UMKM ini ya, ada yang segmen mikro dan ultra mikro, ada yang segmen mikro dan menengah. Gitu. Jadi yang lebih dari 6 bulan untuk produktif mikro dan ultra mikro itu 0,1%. Kemudian yang kurang dari 6 bulan itu 0,275% gitu. Jadi ini sih diharapkan jadi lebih tertata gitu ya, bunganya nggak seenaknya sendiri gitu. Dan kali ini OJK-nya turun tangan langsung Nam gitu. Dia yang ngatur ya? Iya, bukan sub-regulator lagi ya? Nah, gue nambahin sedikit nih Nam soal demand dan supply yang lu tanya tadi. Jadi kondisi ini dua-duanya demand dan supply-nya emang sama-sama tinggi gitu. Jadi di Cina, mereka kan udah marak pinjol sejak dulu ya. Yang terakhir itu mereka dilarang, nggak boleh ada pinjaman online lagi gitu. Nah sehingga likuiditas mereka yang besar itu larilah ke sini gitu. Maka banyak menjamur pinjaman online yang ilegal di sini. Itu menyebabkan pinjaman itu begitu mudahnya diakses di sini gitu. Yang pinjaman ilegal terutama ya, hanya cukup dengan KTP itu mereka bisa dapat duit gitu. Jadi demand dan supply-nya sama-sama tinggi gitu. Ya, dan memang soal demand tadi ini juga udah disampaikan juga di KPPU dan AFPI sendiri juga bilang memang kebutuhan kita itu ada gap gitu yang bisa didanai sama perbankan. Nah, sehingga dibutuhkan harus ada kreativitas ya dalam tambahan pembiayaan. Itu kebutuhan kita tuh sekitar gapnya 1.600 triliun ya Mbak. Nah itu jadi mereka makanya ketika ada fintech ini itu dianggap sebagai salah satu solusi nih gitu untuk membantu. Dewa penolong. Iya. Tapi untuk bunganya tinggi. Emang mau nggak gitu. Jadi intinya ini untuk membantu masyarakat yang belum terlayani sama bank gitu. Jadi mereka memang karena tadi gampang ya Mbak, cuma foto KTP terus juga ya, dan nggak pakai jaminan pula gitu. Nah cuma tadi memang selama dan bahkan sampai sekarang itu masih dibayang-bayang itu legal ilegal gitu. Iya. Oke, kalau ngelihat tadi ya, kalau dengerin penjelasan lo gitu kan, awalnya yang si fintech ini mereka janjian, terus kemudian bikin batas atas bunga 0,8%, tapi kemudian itu jadi praktiknya adalah bunga paling rendah segitu ya. Nah kalau tanpa perjanjian misalnya, tanpa kong kali kong, tanpa dugaan kong kali kong mereka, kira-kira konsumen nasabah itu bisa dapat berapa persen tuh bunga terendah itu? Ada hitungannya nggak tuh dari KPPU atau AFPI atau yang lain? Nah itu mestinya bisa ya Nam ya, karena harusnya lepas aja gitu kan. Cuma walau lagi-lagi bisa ada potensi juga malah tetap liar ya Mbak ya, kayak yang tadi dibilang gitu. Karena ada concern tadi itu, ada kebutuhan yang mahal karena ini masih tahap awal gitu ya, mereka belum balik modal dan butuh banyak juga dari investor yang merasa ini high risk, berharapkan high return juga gitu. Tapi tadi peluang itu harusnya ada gitu. Tapi kalau di luar negeri kayak gimana ya? Ada nggak sih yang lebih rendah dari 0,8 gitu bunganya? Di luar negeri yang lebih tinggi lebih banyak. Jadi ceritanya gini, OJK itu memerintahkan kepada asosiasi untuk melakukan riset, mengkomparasikan dengan praktek di luar negeri kayak gimana gitu.
mereka ke Amerika, ke China, dan ke Eropa gitu. Hingga akhirnya berujung di Inggris yang dianggap paling pas atau cocok dengan kondisi di Indonesia gitu. Di Inggris kebijakan tentang pinjol ini diatur oleh satu institusi yang sama kayak OJK, namanya FCA, Financial Conduct Authority gitu ya. Dia juga menetapkan batas atas pinjaman ini sebesar 0,8%. Jadi 0,8 itu mengacu dari Inggris gitu, praktek di Inggris gitu. Nah iya, tadi kan Mbak Retno bilang yang lebih tinggi lebih banyak, itu aku contohin itu di China, di Amerika itu bahkan bunganya 400-an% per tahun. Kan kalau tadi kita 0,8%, berarti kan per tahun itu sekitar 288%. Nah, atau hampir 3 kali lipat ya dari pinjamannya sendiri. Jadi memang prakteknya banyak yang lebih tinggi sih, Vin gitu ya, dibandingkan yang lebih rendah, dan itu juga jadi pembelaan ya dari industri, mereka itu justru ini melindungi gitu ya Mbak ya, dengan menerapkan bunga yang lebih rendah gitu dibandingkan tidak memberikan batasan sama sekali gitu. Terus kalau gitu ruginya apa? Kan kita bunganya rendah dibanding negara lain. Ya, masalahnya undang-undang anti monopoli kita itu melarang praktek bersepakat bersama itu dianggap sebagai persekongkolan. Jadi mau menetapkan bunga tinggi atau bunga rendah itu nggak boleh. Jadi harus berkompetisi dari sama pelaku, itu nggak boleh bersama-sama menetapkan sesuatu, itu nggak boleh gitu. Kalau saling ngintip masih bisa kan ya? Ngintip kan artinya kompetisi dong. Iya. Oh misalnya, bunganya dia lagi rendah nih, kita turun dikit. Nah itu namanya kompetisi. Nah kalau ini bersepakat untuk bersama-sama di angka yang sama gitu. Jadi nggak ada kompetisinya gitu. Tapi ada cerita nggak dari dampak dari persengkolan mereka itu apa efeknya ke peminjam misalnya gitu? Ada korban misalnya dari kejadian ini? Korban tentu saja ini ya kayaknya ya, nasabah yang tidak bisa menikmati bunga yang lebih rendah dari seharusnya itu kan. Betul. Dan pasti kita lu pasti udah banyak catatan nih, nasabah-nasabah yang terlilit pinjol, bunuh diri dan segala macam. Apakah itu dampak langsung dari persekongkolan pengaturan bunga ini? Tadi ya, lagi-lagi ketika bunganya itu di set lepas gitu atau tidak ada persekongkolan, berarti kan ada potensi ada bunga yang rendah gitu dan ada bunga yang maksudnya di bawah 0,8 atau di atas 0,8 gitu. Intinya persaingan itu terbuka gitu. Makanya mungkin itu yang jadi concern juga dari sisi konsumen gitu ya. Ada yang dirugikan ketika konsumen tidak memiliki opsi itu gitu. Jadi mereka ya mau nggak mau adanya di opsi 0,8% itu gitu kan. Padahal ya kita bicara terlepas dari tadi industri kondisinya seperti apa, harusnya ketika dilepas ada potensi itu gitu kan terbuka. Nah ini memang yang kemudian membuat banyak ya yang akhirnya menganalogikan kalau bunganya toh 288% per tahun itu tetaplah bunga yang tinggi gitu kan. Gitu jadinya ketika ini menjerat korban, memang banyak yang merasa akhirnya ini justru lebih banyak mudaratnya gitu ya namanya dibandingkan positifnya, terasanya seperti itu. Apalagi kalau ditarik case awal-awal tadi ya seperti Mbak Retno bilang belum ada ketentuan detail tuh tentang batas mereka boleh menagih, terus batas pinjaman denda maksimal yang dikenakan gitu. Walaupun akhirnya kebelakangan itu OJK udah mengatur gitu kayak batas maksimal denda itu adalah sebesar pinjaman. Jadi kalau kamu pinjam 1 juta maksimalnya 2 juta gitu. Jadi nggak boleh sampai 30 juta, 50 juta gitu. Yang biasanya begitu kan yang ilegal gitu. Nah jadi memang hal-hal seperti ini ada gitu concern-concern ini. Nah bicara tentang korban, gue ada cerita. Jadi praktek di lapangan itu antara legal dan ilegal itu udah campur ya. Jadi banyak korban, banyak orang yang meminjam itu kenapa dia sampai pinjaman awalnya cuma 1 juta, kemudian dia sampai punya tunggakan 50 juta. Jadi ternyata satu orang itu bisa mengakses banyak sekali platform. Jadi dia punya utang di sini satu platform tuh 1 juta, kemudian ini gagal bayar gitu, kemudian dia tutup dengan pinjaman yang lain lagi sampai berkembang-kembang sampai 40 platform dia akses. Maka ya wajar kalau tagihannya sampai 50 juta berawal dari pinjaman yang 1 juta gitu. Di samping memang ini yang menarik nih. Jadi ternyata orang kalau pinjam di pinjol itu dia nggak dapat 100% dari nilai pinjamannya. Jadi misalnya lo pinjam
2 juta nih, lu nggak akan terima 2 juta, tapi dikurangi sekian persen. Sama gitu. kayak kita pinjam ke bank lah ya, semacam ada provisi begitu lah Ada ya. biaya layanan, biaya administrasi. Dan itu nggak sedikit gitu. Okay. Jadi misalnya pinjam 2 juta, terimanya bisa cuma 1,6 gitu. Gede juga. Lumayan. 100.000 potong administrasinya. Gitu. Dan yang paling bikin stres menurut ini ya para peminjam itu ini ya, apa namanya, cara menagihnya. Mereka tuh yang WA, yang telepon segala macam sampai menyebar data, menyebar informasi tentang pinjaman seseorang itu kepada orang-orang dekatnya. Jadi kalau orang mau pinjam ke satu platform itu pasti ditanya tentang siapa orang terdekat yang bisa dihubungi kalau terjadi darurat gitu ya. Yang nyebelin tuh yang dicantumkan bukan orang terdekat, padahal cuma tetangga jarak berapa 10 rumah juga dicantumin gitu kan. Orang yang kemudian nggak tahu, loh kok tiba-tiba ada yang teror segala macam. Nah, akibatnya juga informasi itu nyebar ke orang-orang yang tetangga-tetangga. Betul. Bahkan sempat ada yang sampai nyebar ke email perusahaan, email internal perusahaan itu ada informasi tentang pinjol itu gitu. Jadi gitulah, apa keamanan data. Keamanan data dari si peminjam itu yang dulunya belum terjamin ya. Iya. Di saat makanya kisruh ini yang KPPU masuk di timeline itu tuh belum ada serigid itu aturannya. Kalau sekarang sih udah ada. OJK itu menetapkan maksimal ada batas maksimal berapa satu nasabah itu boleh pinjam di tiga platform kayak gitu. Itu udah ada sekarang batasan-batasannya. Terus dari sisi lendernya itu juga dibatasin. Dia nggak boleh ada namanya super lender. Kalau dulu tadi gue bilang gitu, kenapa mereka tuh biasanya masuk gelondongan gitu, langsung berapa ratus miliar gitu. Nah sekarang ini ada batasannya, mereka boleh dari portofolio itu hanya boleh berapa persen gitu, itu mereka masuk. Mungkin kalau nggak salah sekitar 30% aja. Jadi nggak boleh mendominasi gitu ya. Nah ini memang beda banget kondisi saat itu sama kondisi sekarang ya, ketika OJK udah full meregulasi turun tangan gitu. Dari si platformnya juga ada ketentuan lagi gitu. Jadi mereka sharing data, saling bertukar data gitu, sehingga ketika ada satu peminjam sudah pinjam di sana, platform lain sudah tahu, sehingga kelancarannya bagaimana, ini patut untuk diberi pembiayaan kembali atau enggak, itu untuk yang perusahaan platform legal itu mereka bisa bertukar informasi, bertukar data gitu. Persoalannya adalah bagaimana dengan platform yang ilegal. Ini yang jadi nggak terkontrol gitu. Tadi kan lu udah bahas soal ini ya, pinjol pindar. Nah, untuk yang pay later nih masuk kategori dia ada di kelompok yang bersekongkol nggak untuk mengatur bunga ini, pay later, buy now, Ya, buy now pay later. Buy now pay later, BNPL. Iya, ini beda baju. Jadi kalau ini mostly mereka masuknya ke multi finance. Jadi kalau itu kan lebih punya aturan yang lebih rigid lagi ya. Kalau multi finance dia udah setara bank asuransi juga lah ya, bisa dibilang. Nah, kalau ini fintech lah. Jadi mereka itu beda gitu. Walaupun memang mereka punya segmen yang sama nih, yaitu mostly adalah milenial dan Gen Z. Jadi kemarin sempat ngobrol juga sama AFPI gitu ya, mereka bilang mostly peminjam mereka itu di usia 19 sampai 34 tahun. Nah, jadi memang anak-anak muda nih, karena mungkin juga berpengaruh sama kebiasaan kita adapt sama teknologi ya gitu, gampang dalam bahkan soal pinjam meminjam juga itu mereka makanya banyak yang pakai baik fintech lending ini maupun BNPL itu ya tadi anak-anak muda. Jadi mereka sama segmen tapi sebenarnya beda. Kalau buy now pay later itu juga mostly kan kayak kartu kredit ya sebenarnya. Jadi untuk membeli barang. Kalau ini bentuknya tuh cash loan gitu. Kayak lo dapat sekian gitu ya. Kayak KTA lah ya, kredit tanpa agunan gitu. Walaupun BNPL juga ada bunganya kan? Ada dong. Tapi balik lagi deh ke pinjol nih ya. Dari tadi kita bahas sebenarnya otaknya siapa sih? Perusahaan besar nggak sih? Ya, jadi kita udah ngobrol nih dengan beberapa narasumber yang mengerti soal bisnis ini gitu ya. Logikanya, memang pemain besar itu punya power yang lebih gitu ya untuk mempengaruhi yang lain dalam menetapkan suku bunga gitu. Dan yang kecil-kecil ini pasti akan setuju aja dong ya, ngikut aja gitu apa kata si the power yang punya power gede tadi gitu. Nah ini nambahin juga ya Vin gitu. Ada datanya juga sebenarnya siapa sih pemain-pemain besar gitu ya yang memegang market share gitu. Ini juga udah diumumin sempat dalam rilisnya KPPU sih. Ini berdasarkan data 2023 tapi ya gitu. Itu ada
Yang pertama itu kredit pintar, itu dia punya pangsa pasar sekitar 13%, terus ada asetku itu 11%, modalku 9%, kredit fast 7%, easy cash 6%, dan ada kami 5%. Sisanya pemain-pemain minor lah ya gitu yang ada di pangsa pasar. Nah, dan ada informasi juga gitu ya dari KPPU di rilisnya mereka itu, mereka nyebut kalau konsentrasi pasar ini juga hubungannya sangat kuat dengan afiliasi kepemilikan atau yang berhubungan dengan e-commerce. Jadi kalau mereka punya afiliasi dengan e-commerce gitu ya, market share mereka akan semakin besar, semacam itu. Oke, jadi sikap Tempo seperti apa nih? Ya, jadi kita harus kembalikan ke duduk perkaranya nih ya. Ini kan peristiwa terjadi karena ada kekosongan regulasi gitu kan. Karena OJK tidak masuk sejak awal ketika bisnis ini, walaupun masih awal-awal ya, awal-awal mulai berkembang, harusnya sebagai regulator dia harus masuk gitu. Tidak nunggu kasus-kasus dulu, udah orang pada bunuh diri, kasus segala macam, baru OJK masuk gitu. Bahkan malah waktu itu OJK kan menyerahkan kepada asosiasi untuk melakukan self-regulatory, mengatur industrinya. Ini tentu akan terjadi konflik of interest karena asosiasi itu kan ya para player itu, para pelaku itu gitu. Kalau para pelaku harus mengatur dirinya sendiri, sementara mereka juga bagian dari bisnis itu sendiri, pasti ada konflik of interest. Tentu kita menyayangkan OJK yang tidak sejak awal masuk ke mengatur bisnis ini gitu. Yeah. Jadi untuk ke depan OJK mestinya harus bisa lebih objektif dalam menilai satu industri baru yang baru tumbuh gitu. Tentu ke depan akan ada pertumbuhan dan dinamika yang baru lagi gitu ya. Bagaimana OJK masuk sejak awal secara objektif menilai suatu industri walaupun masih bayi gitu. Dan tentu yang utama adalah bagaimana tidak berat ke satu sisi. Walaupun dia ini dibiayai oleh industri ya, OJK ini kan operasional gitu, tidak boleh berat pada industri, harus juga mempertimbangkan masyarakat sebagai konsumen gitu. Oke, cukup ya. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan Spotify. Bye.